Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada satu kata yang sangat manusiawi yang selalu kita bawa kemana-mana entah disadari atau tidak, yaitu kata cemas. Cemas tentang masa depan, cemas tentang keluarga, cemas tentang pekerjaan, dan bahkan terkadang cemas tanpa tahu apa penyebabnya. Dalam hidup sehari-hari, rasa cemas itu seperti notifikasi di ponsel. Sering muncul, mengganggu, dan sulit dimatikan. Tetapi justru karena begitu akrab, Alkitab besok berbicara langsung ke tempat terdalam kecemasan kita. Dalam bacaan yang pertama, Raja Ahaz tampaknya juga seorang yang cemas kronis. Ia takut pada ancaman politik, takut membuat keputusan. Bahkan, kata Tuhan lewat Nabi Yesaya, dia sampai melelahkan Allah. Ahaz meminta tanda, tetapi ia menolak. Ia terlalu cemas, sampai-sampai tidak berani berharap. Namun Tuhan menegaskan sesuatu. Meskipun manusia cemas dan ragu, Tuhan tetap memberi tanda. Dan tanda itu adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Lalu dalam bacaan Injil, kita bertemu dengan seorang pemudi dari Nazaret, yang namanya sudah sangat akrab bagi kita, Maria. Kalau Ahaz cemas sampai menolak, Maria justru menunjukkan wajah manusia yang begitu berbeda. Ia cemas tetapi bertanya. Ia takut tetapi membuka diri. Ia bingung tetapi mau mendengarkan. Ketika malaikat berkata, "Jangan takut," itu bukan sekedar kalimat wajib malaikat. Itu adalah undangan bagi manusia untuk keluar dari relung kecemasannya dan masuk ke dalam kehadiran Allah. Mari, perhatikan dialog itu. Maria bertanya, "Bagaimana mungkin?" Malaikat menjawab, "Roh Kudus akan turun atasmu." Dan dalam bahasa yang sederhana, jangan diukur dengan kemampuanmu. Lihatlah apa yang dapat dilakukan oleh Allah. Di titik inilah misteri Immanuel menjadi sangat personal. Allah tidak hanya menyertai dari jauh, tetapi masuk dalam sejarah manusia. Mengambil bagian dalam daging kita, dalam kelemahan kita, bahkan dalam kecemasan kita. Saudara-saudari, kecemasan itu pada dasarnya adalah rasa terancam kehilangan kendali. Ilmu filsafat bilang bahwa manusia cemas karena ia sadar bahwa hidup sepenuhnya berada di tangannya. Dan benar, itulah kenyataan hidup. Tetapi Injil hari ini menawarkan suatu jalan. Kita tidak hidup sendirian di dalam ketidakpastian itu. Allah masuk ke dalam dunia yang tidak pasti, ke dalam sejarah yang berantakan, untuk mengatakan satu kalimat yang tidak pernah basi. Aku menyertai kamu. Mungkin kita sering berpikir bahwa tanda kehadiran Allah harus spektakuler, dramatis, atau besar. Tetapi Injil justru menunjukkan bahwa Allah memilih jalan yang paling rapuh, seorang bayi. Kalau boleh sedikit berhumor halus, Tuhan ternyata tidak mengikuti logika marketing modern yang mengatakan bahwa kalau mau meyakinkan orang, tunjukkanlah hal yang besar dan megah. Tuhan justru menunjukkan yang mungil dan rapuh, agar manusia belajar bahwa harapan tidak harus datang dari sesuatu yang gagah, tetapi dari sesuatu yang dekat. Saudara-saudari, Natal yang akan kita sambut sebentar lagi adalah perayaan bahwa Allah masuk ke dalam kecemasan manusia. Bukan untuk menghilangkan semua kesulitan, bukan untuk membuat hidup kita tiba-tiba mulus, tetapi untuk berjalan bersama. Immanuel bukan berarti hidup tanpa masalah, tetapi hidup tanpa sendirian. Ahaz memilih bertahan dalam kecemasan, sementara Maria memilih percaya dalam kecemasan. Dua tokoh ini menempatkan kita pada persimpangan yang sama. Apakah saya membiarkan kecemasan membungkam harapan, atau saya membiarkan kehadiran Immanuel menuntun langkah-langkah kecil saya? Maka saudara-saudara yang terkasih, menjelang Natal ini, mari kita ulang pelan-pelan dalam hati. Cemas, tetapi tidak sendirian. Cemas, tetapi Tuhan menyertai. Cemas, tetapi Immanuel hadir. Semoga dalam kecemasan apapun yang kita hadapi, kita mendengar bisikan lembut Allah yang sama seperti yang ditujukan kepada Maria. Jangan takut. Tuhan memberkati.